Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang tak sabar dengan film horror out of the box? Kalem, karena pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang sangat-sangat mengerikan berjudul The First Omen 2024, di mana film ini adalah prequel dari film The Omen Sang Anak Dajjal. Dan gue jamin, film ini benar-benar mengerikan jikalau memang terjadi di dunia nyata. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. I told you not to look for me. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pastor bernama Brennan yang sedang berada di ruang pengakuan dosa bersama seorang pastor detektif bernama Haris. Sambil diberikan bukti sebuah foto bayi, Haris berkata jika kaum tersebut telah melakukan kesesatan pada si bayi. Meski wujudnya terlihat seperti manusia, tapi sebenarnya bukan, di mana proses kelahirannya menggunakan jalur kesesatan. Dan saat ini bayi tersebut sudah menginjak usia remaja dan para kaum sesat ini hanya tinggal menunggu waktu untuk melakukan rencana selanjutnya. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Pastor Haris berkata jika dirinya sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan penyelidikan ini. Father Harris! Di luar, Haris menegaskan jika dirinya sudah tidak ingin lagi menelusuri kasus ini, di mana ia lebih baik mati daripada mengurusi kekejian ini. Father. My God. Akibat insiden itu, kepala pitak Haris tersabat pipa besi sampai somplak. Akan tetapi apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Di Roma, Italia tahun 1971, terlihat suster cantik bernama Margaret baru saja tiba setelah mendapat tugas untuk melayani salah satu gereja di negara kelahiran Valentino Rossi. Kemudian, ia pun dihampiri seorang pastor bernama Gabriel yang ditugaskan untuk menjemput Margaret. Tak cuma itu, Margaret pun disambut oleh petinggi gereja bernama Lauren yang senang dengan kehadirannya. Hingga setelah sedikit basa-basi, Lauren mengajak Margaret untuk OTW. Just want to explore. Isn't it beautiful? Di tengah perjalanan, Margaret pun kaget saat melihat demonstrasi yang terjadi. Lantas Lauren berkata jika saat ini sedang marak aksi demo yang dilakukan oleh para pekerja akibat gajinya dipotong 3% untuk tabungan bodong. Sampainya di lokasi, Margaret disambut ketua biara bernama Diego Silva. Kemudian Silva berniat mengajak Margaret untuk melakukan room tour terlebih dahulu. Saat room tour, Silva berkata jika di gereja ini terdapat sebuah panti yang dikhususkan untuk merawat anak-anak perempuan. Bahkan di tempat ini terdapat ruang bersalin bagi kewes-kewes yang akan melahirkan. Sister Angelica. Setelah melihat fasilitas panti, Silva memperkenalkan Margaret pada seorang biarawati linglung bernama Angelica, di mana Angelica ini merupakan anak pungut yang dibesarkan di tempat ini. Sesaat kemudian, Silva yang mendengar teriakan bocil berniat mengeceknya terlebih dahulu. Saat Silva pergi, Margaret pun heran setelah mendengar suara bocil di salah satu ruangan. Hail Mary. Rupanya di kamar itu terdapat seorang remaja yang terlihat sedikit gelo bernama Carlita.
Oh, there you are. Behaving yourself, Carlita. Sontak Margaret pun kaget saat melihat tingkah Carlita yang aneh. Sesaat kemudian, Margaret pun menanyakan kenapa Carlita dipisahkan dengan anak-anak lainnya. Lantas Silva berkata jika saat ini Carlita sedang menjalani hukuman akibat selalu berbuat onar. Lantas, Silva pun memberitahu jika Margaret akan diantar ke sebuah mes oleh Akang Luca. Di malam harinya, Margaret pun tiba di sebuah mes bau hapek dengan suasana yang sepi. Dirasa teman sekamarnya sedang keluar, ia pun berniat membereskan barang-barang bawaannya terlebih dahulu. Setelah beres-beres, Margaret yang akan tidur berdoa terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, One of our worst behaved children, Tara. rupanya semua itu hanya halus mata. Sesaat kemudian, teman sekamar Margaret baru saja pulang. Lantas sambil basa-basi, wanita cantik bergaya bondon Itali ini langsung berganti baju. Lantas ia pun memperkenalkan diri sebagai Luz. Di keesokan harinya, terlihat Margaret sedang belajar bahasa Itali bersama para bocil. Sono una. Namun di tengah hangatnya suasana, ia pun heran dengan Carlita yang pendiam seperti orang nolep. Di malam harinya, Margaret yang sedang mengawasi para bocil yang akan tidur tiba-tiba heran saat melihat kasur Carlita yang kosong. Lantas ia pun langsung mencarinya. Sontak Margaret pun heran saat para biarawati sedang melakukan sesuatu pada Carlita. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat suster pelanga-pelongo menatap ke arahnya. Di saat itu pula Margaret dikagetkan Luz yang berniat mengajaknya pergi ke suatu tempat. Namun sebelum pergi, Luz meminta Margaret untuk mengganti skin terlebih dahulu. Rupanya selama ini Luz merupakan suster bangor yang suka ajib-ajib di klub malam. Saat Margaret tidak pede dengan tombol mininya yang hampir nyempil, Luz langsung mengajaknya pergi ke Ojonos du Gemino cabang Itali. Sesampainya di Ojonos du Gemino, Luz langsung mengajak Margaret menenggak teh sisir rasa batu ginjal. Setelah menengguk minuman oleng, mereka pun dihampiri dua pejantan Italiano bernama Alfonso dan Paolo yang mengajak mereka party bareng. Dirasa akan menyenangkan, Luz pun menerima ajakan tersebut. Melihat Luz asik berjoget, Margaret diajak Paolo untuk kembali menambah dosis migrain dengan minuman oleng cap orang utan. Hingga di tengah basa-basi bau heos, Paolo yang melihat Margaret mulai oleng langsung mengajaknya berjoget ajib-ajib. Di tengah rasa oleng yang semakin edan, agama pun seketika luntur dan hasrat beradu jigong mulai bergejolak. Di keesokan harinya, Margaret tersadar dengan kondisi acak-acakan sampai kasurnya penuh dengan keringat. Lantas ia pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Luz. Luz pun berkata jika semalam Margaret mengalami mabok edan hingga sempat beradu gabrut dengan Paolo. Mendengar hal itu, sontak Margaret pun menyesal karena dirinya telah melakukan maksiat.
Sesaat kemudian, Margaret yang sedang merenung di alun-alun tiba-tiba dihampiri Pastor Brennan. Ia pun mengingatkan Margaret untuk berhati-hati pada seorang anak bernama Carlita karena hal-hal yang jahat selalu berada di dekatnya. Saat Margaret keheranan, Brennan pun berkata jika Margaret berkenan datang ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu. Singkat waktu saat Margaret mengasuh, ia pun heran saat dirinya tak melihat keberadaan Carlita. Lantas si bocil berkata jika Carlita sedang berada di kamar hukuman. Mendengar hal itu, ia yang khawatir bergegas mengeceknya. Sesaat kemudian, ia pun menemui Silva dan memintanya untuk membebaskan Carlita. Do you want to talk about why they put you in that room? Selang beberapa saat, Margaret berusaha menghibur Carlita yang mulai terkena depresi parah. Hingga di tengah obrolan, sontak Margaret pun kaget setelah mendengar teriakan di ruang persalinan. Rupanya saat ini Silva dan yang lain sedang bersiap melakukan persalinan terhadap salah satu suster. Sontak Margaret pun pingsan saat melihat tangan iblis muncul dari dalam rahim. Maybe low blood sugar. Singkat waktu, setelah menjalani pemeriksaan, si pastor berkata jika sudah menjadi hal yang wajar, seorang suster baru pingsan saat melihat persalinan. Lantas Margaret dipersilahkan untuk mencari hiburan bersama anak-anak. Di tengah cerianya permainan anak-anak, Margaret yang akan menemui Carlita tiba-tiba heran saat melihat Angelica mengobrol dengan Carlita. Guys, mind if I join? Saat dihampiri, Margaret diperlihatkan sebuah gambar buatan Carlita tentang seorang perempuan hamil. Angelica pun berkata jika sosok yang digambar itu merupakan bayi laki-laki. Hingga tiba-tiba saja sikap Angelica berubah aneh dan pergi meninggalkannya. Di tengah keheranan, Margaret pun mengajak Carlita pergi dari tempat ini. Akan tetapi mereka malah diajak para bocil untuk bermain. Saat semua orang bermain, Angelica terlihat sudah kuyumut bermandikan pertalit. Margaret. Singkat waktu, Margaret yang penasaran memutuskan untuk menemui Brennan guna membicarakan tentang Carlita dan keanehan yang terjadi di panti. Sambil menunjukkan foto, Brennan berkata jika bayi di foto tersebut diduga kuat adalah Carlita bersama para biarawati sesat. Lalu Margaret diberitahu jika di tempat Margaret bekerja sebenarnya ada dua gereja. Dan salah satunya ada gereja sesat yang terobsesi untuk melahirkan Dajjal guna dikendalikan. Dan saat ini mereka menemukan Carlita yang diyakini akan melahirkan Dajjal. Karena pada saat itu Carlita lahir di jam 6, tanggal 6 dan bulan 6, di mana angka 666 dipercaya sebagai simbol iblis. Lalu Brennan yang ingin melanjutkan penyidikan meminta Margaret untuk menyelinap dan mencari arsip dokumen bayi tersebut. Di tengah rasa tak percaya, sontak Margaret yang syok memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Singkat waktu, Margaret yang penasaran menanyakan tempat penyimpanan arsip pada Gabriel. Mendengar hal itu, Gabriel yang mengetahuinya meminta Margaret untuk menunda obrolan karena saat ini Silva sedang memperhatikannya. Di museum, Carlita pun heran dengan Margaret yang terus-terusan mendekatinya. Lantas Margaret pun mengajak Carlita ke suatu tempat untuk berbicara. Sesaat kemudian, Margaret pun langsung menanyakan tentang hal-hal buruk yang menimpa Carlita.
Lalu Carlita berkata, terkadang dirinya sempat mendapatkan perasaan buruk dan penglihatan mengerikan. Mendengar hal itu, Margaret berkata, jika saat dirinya seusia dengan Carlita, Margaret pun sering mengalami hal tersebut. Namun seiring bertambahnya usia, Margaret sadar jika semua itu hanya halus semata. Namun Carlita menegaskan jika apa yang dialaminya saat ini sangatlah nyata. Carlita. I'm sorry. Di tengah rasa syok, Margaret diajak Silva untuk segera pergi karena para pendemo sedang melakukan kerusuhan. Saat mengevakuasi para bocil, Margaret harus terpisah di tengah kericuhan para pendemo tabungan bodong. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kericuhan, Margaret merasa seperti dibelai sosok iblis. Di malam harinya, Margaret pun dipanggil oleh Silva untuk membicarakan sesuatu, di mana Silva berencana menunda sumpah Margaret sebagai biarawati. Mendengar hal itu, sontak Margaret bertanya-tanya. Hingga di tengah cekcok hebat, Margaret pun diperingatkan untuk menjauhi Carlita. Singkat waktu, di tengah perjalanan pulang, Margaret yang melihat Paolo di jalan berniat untuk menanyakan sesuatu. Namun saat dihampiri, Margaret pun heran dengan Paolo yang terlihat ketakutan sambil berkata tidak tahu apa-apa. Ia pun hanya meminta Margaret untuk mengecek tanda di kepalanya. Betapa syoknya Margaret saat seorang aki-aki mabok melakukan ultimate Johnson pada Paolo sampai kegencet. Di saat itu pula Paolo meminta tolong, terlebih sama sekali ia tidak merasakan keberadaan burungnya. Lantas Margaret berniat melepaskannya. You ready? Oh my god. Bagaikan hantu teke-teke, Paolo pun tewas setelah dari pinggang ke bawah tertinggal di bemper koblak. Beberapa hari kemudian, Margaret dan para bocil sedang melihat Luz yang sedang bersiap untuk menjalani upacara sumpah. Sontak Margaret merasa sedih karena dirinya tidak jadi diangkat sebagai biarawati. Hingga di tengah prosesi upacara, Margaret yang penasaran berniat mencari sesuatu. Dirasa menemukan kunci rahasia, Margaret yang melihat wallpaper tidak simetris akhirnya menemukan sebuah lubang kunci. Dan ternyata di ruangan ini terdapat ruangan rahasia. Di dalam basement rahasia, Margaret bergegas mencari arsip dokumen yang dikatakan Pastor Bernan. Setelah menemukan arsip-arsip kelahiran rahasia, Margaret langsung mengambil arsip itu untuk ditunjukkan pada Bernan. Saat tergesa-gesa, Margaret berniat mengajak Carlita. Namun sialnya pergerakannya diketahui oleh Silva dan antek-anteknya. Saat bersembunyi, Margaret berkata jika dirinya akan berusaha mengeluarkannya dari tempat ini.
Di tengah kericuhan, Margaret menemukan kebenaran saat melihat tanda iblis bermotif saringan di gusi Carlita. Dan akibatnya Margaret pun harus dikurung dalam kamar hukuman. Di malam harinya, Margaret yang sedang tidur tiba-tiba panik saat mendengar suara bisikan aneh yang menyuruhnya untuk membuka karpet. Setelah kembali melihat bayangan aneh, Margaret yang panik berusaha meyakinkan diri jika itu semua hanyalah ilusi. Akan tetapi, di tengah teror setan Angelica, untungnya Gabriel datang dan berniat membawa Margaret kabur sambil membawa dokumen yang disembunyikan. Sesampainya di kontrakan Bernan, sambil memberikan dokumen arsip, Gabriel berkata jika mereka baru saja melarikan diri dari panti. Kemudian, Bernan yang tak memiliki waktu banyak meminta mereka untuk segera mengecek dokumen. Yes. Di tengah pengecekan, Bernan pun kaget karena sudah sejauh ini sekte sesat ini melakukan percobaan melahirkan Dajjal. Namun dilihat dari dokumennya, mereka sepertinya selalu gagal karena anak yang dilahirkan selalu perempuan, karena sejatinya mereka membutuhkan anak laki-laki. Bernan pun curiga jika kini mereka sedang berusaha melakukan percobaan untuk mengawinkan si anak perempuan dengan sosok iblis guna mendapat anak laki-laki. Kemudian Margaret pun curiga jika foto bayi yang ditemukan Bernan bukanlah Carlita, karena Carlita mempunyai tanda iblis di dalam mulutnya dan bukan di kepalanya. Setelah cukup jelas, mereka hanya perlu mencari anak dengan tanda iblis di kepalanya. Why do they all look like this? Dan betapa syoknya Margaret saat menemukan dokumen tanpa foto yang diduga merupakan anak iblis selain Carlita. Saat kembali mengecek foto si bayi, tiba-tiba saja Margaret teringat dengan Paolo yang memintanya untuk mengecek tanda di kepalanya. Dan kini kita akan melihat kejadian Margaret setelah oleng di O'John's Club. Ternyata bukan diaduk Paolo setelah oleng Margaret dipersembahkan pada sekte sesat untuk diritualkan. My God, rupanya Margaret sendiri adalah anak iblis yang tanpa sadar telah dikawinkan dengan sosok iblis. Melihat hal itu, Bernan langsung mengecek kepala Margaret. Ternyata benar foto bayi itu bukanlah Carlita melainkan Margaret. Bernan pun menyadari sesuatu jika Carlita hanyalah asuransi jika pengawinan Margaret dengan iblis tidak berjalan lancar. Terlebih Carlita masih terlalu bocil untuk melahirkan Dajjal. Bernan pun khawatir jika tak lama lagi mereka akan segera mencari Margaret, mengingat hari ini adalah tanggal 6 bulan 6. Sesaat kemudian, Bernan dan Gabriel berencana membawa Margaret ke dokter abrasi untuk menghentikan kelahiran Dajjal. Di tengah kepanikan, mereka pun menyadari ada mobil yang terus mengikutinya. Tapi anehnya mobil itu berbelok seperti tak ingin memancing perhatian. Namun di saat itu pula Margaret sudah mengalami mual-mual ekstrim.
Entah si sopir mabok atau karena ulah iblis, mobil pun menabrak pengendara lain. Tapi rupanya Margaret masih selamat dari insiden tersebut. Akan tetapi sesuatu yang aneh kembali terjadi. Saat peradukan iblis kedua selesai, para pengurus gereja sesat langsung datang dan mengevakuasi Margaret. Singkat waktu, Margaret pun tersadar di ruang ritual yang sudah dipersiapkan untuk kelahiran bayi iblis. Lauren pun berkata jika sebenarnya Margaret adalah gadis istimewa yang telah dipilih iblis untuk melahirkan Dajjal. Hingga di tengah obrolan, Margaret langsung dibius untuk dilakukan persalinan. Sesampainya di ruang persalinan, mereka pun berencana melakukan operasi sesar tepat di jam 6. Dan saat operasi dimulai, para pemuja Dajjal terlihat harap-harap cemas dan terus berdoa supaya bayi yang lahir adalah laki-laki. What is it, a boy or girl? Kemudian mereka diberitahu jika bayinya ada dua, di mana yang satu berkelamin perempuan sedangkan yang satunya lagi A boy. Mendengar salah satunya berkelamin laki-laki, sontak membuat mereka bersyukur atas kelahiran junjungannya. Di tengah keramaian, Margaret yang tersadar memohon untuk melihat si bayi yang dilahirkannya. Lalu saat Margaret memangku si bayi, Lauren pun berterima kasih pada Margaret karena telah melahirkan junjungannya. Akan tetapi, setelah menyucuk Lauren, kini Margaret berniat melenyapkan bayi Dajjal ini. Namun Margaret seperti tak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Margaret pun harus mengalami mules ekstrim setelah dicucuk oleh Luz, teman sekamarnya yang sudah 100% sesat. Setelah merebut junjungannya, Silva mengajak semua orang pergi dan memerintahkan bawahannya untuk membakar segalanya, termasuk Margaret dan oroknya, guna menghilangkan jejak kesesatan. Namun tanpa mereka sadari, Carlita menyelinap untuk menyelamatkan Margaret. Di tengah situasi kebakaran, Margaret yang khawatir berusaha menjaga si bayi perempuan. Di saat itu pula, terlihat Carlita pun datang menolong. Dan bisa kita lihat setelah benih si iblis didapatkan, si iblis pun dibakar karena sudah tak diperlukan lagi. Sementara di mobil, Silva dan Luz diperintahkan untuk memberikan bayi Margaret pada salah satu pejabat Amerika untuk diadopsi, namun harus tetap dipantau. Di tempat persalinan, mereka pun bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menukarkan bayi pejabat itu dengan bayi Dajjal. Maybe you're supposed to eat them. Singkat waktu, 5 tahun kemudian, Carlita, Margaret, dan anak perempuannya hidup bersama. Di tengah hangatnya suasana, Margaret pun heran setelah mendengar kedatangan seseorang di luar. Oh,
Rupanya, orang tersebut adalah Bernan yang masih selamat dari kecelakaan menggunakan pengobatan BPJS, dan kedatangan Bernan hanya ingin memberitahu Margaret jika sebenarnya para penganut Dajjal masih mengetahui jika Margaret dan yang lainnya masih hidup. Margaret pun diperingatkan untuk berhati-hati, terutama menjaga anak perempuannya, karena tak lama lagi bahaya akan segera datang. Lalu sebelum pergi, Bernan memberitahu nama anak laki-lakinya yang diurus oleh si pejabat. Damien. Bagaimana, film yang sangat mengerikan bukan? Sungguh tanpa diduga jika selama ini incaran ibu Dajjal adalah Margaret dan bukan Carlita. Dan rencana Silva dan Lauren pun berhasil berkat Luz dan Paolo yang berhasil kerjasama untuk memancing Margaret oleng hingga mengawinkannya dengan si iblis. Hingga di akhir cerita, Margaret pun melahirkan 2 anak, yaitu perempuan dan laki-laki, di mana bayi laki-laki bernama Damien ini dibawa oleh Silva dan diberikan pada seorang pejabat Amerika. Dan 5 tahun kemudian, Margaret pun ditemui oleh Bernan yang memperingatkannya untuk berhati-hati karena orang-orang sesat ini akan kembali mencari keberadaannya. Kira-kira seperti apa kisah Damien si anak Dajjal selanjutnya? Nantikan sequel selanjutnya hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The First Omen 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.